Perkenalkan, saya Francisca Christy Octaviana de Prosi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Bisnis. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan beberapa materi dari mata kuliah pengantar Ekonomi Mikro. Yang pertama, teori produksi dengan satu input variabel. Secara garis besar, produksi adalah kegiatan yang berkenaan dengan usaha meningkatkan nilai guna suatu barang dan jasa. Langkah pertama kegiatan produksi itu adalah menghimpun faktor produksi yang berasal dari masyarakat melalui kegiatan distribusi. Setelah terhimpun, maka produksi itu diolah dan dikelola menjadi hasil produksi. Adapun ciri-ciri produksi. Yang pertama, adanya kegiatan perusahaan membuat barang yang akan diproduksi. Yang kedua, adanya menghasilkan barang dan jasa yang diproduksi. Dan yang ketiga, meningkatkan nilai guna barang dan jasa. Fungsi produksi. Fungsi produksi dapat didefinisikan dalam dua pengertian, yaitu 1. Hubungan di antara tingkat produksi yang dapat dicapai dengan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan tingkat produksi tersebut. Yang kedua, suatu kurva yang menunjukkan tingkat produksi yang dicapai dengan berbagai jumlah tenaga kerja yang digunakan. Kegiatan produksi melibatkan dua variabel yang mempunyai hubungan fungsional ataupun saling memengaruhi, yaitu 1. Berapa output yang harus diproduksi dan berapa input yang akan dipergunakan. Faktor-faktor produksi. Produksi atau memproduksi adalah menambah kegunaan nilai guna suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Faktor-faktor produksi antara lain adalah tenaga kerja manusia atau sumber daya manusia, modal, sumber daya alam, skill, atau suatu keahlian. Selanjutnya, teori produksi dengan dua input variabel. Dalam konteks manajemen, jangka panjang dan jangka sangat panjang berkaitan dengan ukuran waktu kronologis. Periode jangka pendek adalah periode produksi di mana perusahaan tidak mampu dengan segera melakukan penyesuaian jumlah penggunaan salah satu atau beberapa faktor produksi. Sedangkan, periode jangka panjang adalah periode produksi di mana semua faktor produksi menjadi faktor produksi variabel. Pembagian produksi. Produksi dapat dibagi menjadi 5 kategori, yaitu 1. Bidang ekstraktif. Adalah semua usaha yang dilakukan dengan cara mengambil hasil alam secara langsung, contohnya seperti pertambangan dan perikanan. Yang kedua, bidang agraris. Usaha dengan mengolah alam agar memperoleh hasil yang dibutuhkan, contohnya seperti pertanian dan perkebunan. Yang ketiga, bidang industri. Setiap usaha yang dilakukan dengan cara mengolah bahan mentah sampai menjadi barang jadi. Contohnya, industri tekstil dan industri makanan. Yang keempat, bidang perdagangan. Adalah setiap usaha yang dilakukan dengan cara membeli dan menjual kembali tanpa merubah bentuk barang yang dijual tersebut, seperti industri retail. Dan yang kelima adalah bidang jasa. Setiap usaha yang dilakukan dengan cara memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat. Contohnya seperti asuransi, perbankan, dan pengangkutan. Produktivitas. Dalam teori produksi, dikenal beberapa cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas, yaitu 1. Ekstensifikasi. Peningkatan produktivitas dengan cara menambah jumlah faktor produksi yang digunakan. Yang kedua, intensifikasi. Dilakukan dengan cara memaksimalkan kapasitas faktor produksi yang telah ada. Yang ketiga, rasionalisasi. Peningkatan produktivitas dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan yang akan meningkatkan efisiensi produksi yang terdiri dari mekanisasi. Mengganti sifat padat karya menjadi padat modal dengan menggunakan mesin-mesin modern. Lalu ada spesialisasi, melakukan pembagian kerja sehingga satu orang bertanggung jawab pada satu jenis pekerjaan saja. Dan yang terakhir, standarisasi,
membuat standar tertentu terhadap bentuk, ukuran, bobot, dan detail lainnya dari suatu produk. Salah satu faktor penting yang mampu mempengaruhi fungsi produksi adalah teknologi, sebab pemanfaatan teknologi berimplikasi terhadap peningkatan efisiensi. Penerapan teknologi selain mempengaruhi terhadap peningkatan kinerja proses produksi atau disebut proses innovation, juga berperan dalam peningkatan output produksi, baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun harga, atau dikenal dengan istilah product innovation. Isoquant, kurva produksi sama. Isoquant adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua macam input faktor produksi untuk menghasilkan output atau produksi yang sama jumlahnya. Bentuk kurva isoquant bermacam-macam. Bisa linear apabila kombinasi antara input tersebut akan memberikan perubahan yang proporsional bila salah satunya berubah. Dan dapat juga cembung dari titik origin seperti kurva indifference. Yang terpenting adalah bahwa isoquant tidak berupa garis lurus vertikal maupun horizontal, karena lazimnya tidak mungkin untuk menghasilkan barang dalam jumlah tak hingga atau nol dengan menggunakan jumlah faktor produksi terbatas. Isokos, garis ongkos sama. Isokos adalah suatu kurva yang menggambarkan biaya yang dikeluarkan oleh produsen dalam rangka berproduksi dengan menggunakan beberapa faktor input tertentu. Isokos membatasi dan membedakan kemampuan produksi dan produsen. Semakin besar isokosnya, maka semakin besar pula hasil yang dapat diperoleh. Sebaliknya, semakin kecil isokos, maka kecil hasilnya. Dan secara umum dapat ditulis TC sama dengan PK kali K plus PL kali L. Teori biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang, serta konsep maksimalisasi profit. Teori biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Tujuan ekonomi suatu perusahaan adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Jenis-jenis biaya, yang pertama ada biaya internal. Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka operasional perusahaan. Yang kedua, biaya eksternal adalah biaya yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan sebagai akibat operasional perusahaan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan sekitarnya. Analisis biaya produksi. Analisis biaya produksi dibedakan menjadi dua jangka waktu. Yang pertama, biaya jangka pendek. Biaya jangka pendek yaitu jangka waktu di mana terdapat sebagian faktor produksi yang jumlahnya dianggap tetap, seperti harian, mingguan, dan bulanan. Yang kedua, biaya jangka panjang, yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi bersifat variabel, tahunan, dan multitahun. Teori biaya jangka pendek dan jangka panjang. Biaya jangka pendek yaitu biaya yang menunjukkan sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Salah satu faktor produksi bersifat tetap, yang lain berubah. Biaya jangka panjang adalah biaya yang menunjukkan semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Semua faktor produksi bersifat berubah. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakannya. Tidak perlu dibedakan antara biaya tetap dan biaya berubah, karena semua jenis biaya yang dikeluarkan merupakan biaya berubah. Peminimuman biaya produksi jangka panjang tergantung pada yang pertama, tingkat produksi yang ingin dicapai, dan yang kedua, sifat dan pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Pengertian penting terkait dengan penjualan. Yang pertama, penjualan marginal atau marginal revenue (MR). Penjualan marginal yaitu perubahan nilai hasil penjualan perusahaan sebagai akibat terjadinya perubahan satu unit penjualan. Yang kedua, penjualan rata-rata atau penjualan per unit, average revenue. Penjualan rata-rata atau hasil penjualan per unit yaitu hasil penjualan yang diperhitungkan untuk setiap unit output yang terjual. Yang ketiga, penjualan total, total revenue.
Penjualan total itu keseluruhan hasil penjualan yang diperoleh perusahaan sebagai akibat menjual sejumlah unit tertentu. Skala ekonomi dan tidak ekonomi. Yang pertama, skala ekonomi. Skala kegiatan jangka panjang dikatakan bersifat mencapai skala ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Yang kedua, skala tidak ekonomi. Kegiatan memproduksi suatu perusahaan dikatakan mencapai skala tidak ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Faktor yang menyebabkan skala ekonomis. Yang pertama, spesialisasi faktor-faktor produksi. Yang kedua, pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lain. Yang ketiga, memungkinkan produk sampingan diproduksi. Dan yang keempat, perusahaan besar mendorong pengembangan kegiatan usaha di luar perusahaan yang berguna kepada perusahaan. Konsep maksimalisasi profit. Pendekatan total atau total approach yaitu selisih positif tertinggi antara total penjualan atau TR dikurangi biaya total TC. Pendekatan marginal approach, keuntungan maksimum dicapai pada saat MR sama dengan MC atau MR sama dengan MC sama dengan positif terkecil. Selanjutnya dari CPMK 5 yaitu pasar persaingan sempurna. Secara ekonomi, pengertian pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang melakukan transaksi untuk menentukan nilai harga dari barang atau jasa. Adapun contoh pasar yang tidak mempertemukan penjual dan pembeli adalah pasar saham. Oleh karena itu, diambil kesimpulan secara luas bahwa pasar adalah sebuah proses interaksi antara penjual dan pembeli untuk menetapkan harga keseimbangan. Ciri-ciri dan fungsi pasar. Yang pertama, adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya jasa atau barang yang akan diperjualbelikan. Yang ketiga, adanya permintaan serta tawar-menawar. Yang keempat, adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Yang kelima, terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Berikut 3 fungsi utama pasar, yaitu sebagai pembentukan harga, distribusi, dan promosi, yaitu 1. Fungsi pembentukan harga. Maksud dari fungsi pembentukan harga yaitu pasar sebagai tempat dalam menentukan harga atau nilai suatu barang. Hal ini disebabkan karena pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang saling melakukan interaksi atau saling tawar-menawar sehingga muncullah kesepakatan harga. Yang kedua, fungsi distribusi adalah memudahkan produsen dalam mendistribusikan barangnya terhadap konsumen secara langsung. Yang ketiga, fungsi promosi. Fungsi promosi yaitu pasar merupakan tempat yang paling cocok bagi para produsen untuk memperkenalkan barang secara langsung dengan konsumennya. Definisi pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu pasar di mana dalam suatu industri terdapat sangat banyak penjual maupun pembeli dan produk yang diperdagangkan bersifat homogen sempurna. Struktur pasar atau industri di mana banyak terdapat penjual dan pembeli. Dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Harga yang dihasilkan melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan sehingga penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga dan hanya berperan sebagai penyedia suatu barang yang berasal dari berbagai kalangan produsen. Kekuatan pasar persaingan sempurna. Yang pertama merupakan bentuk pasar yang ideal. Yang kedua, perusahaan berproduksi pada skala yang efisien dengan harga produk paling murah. Yang ketiga, output maksimum. Yang empat, memberikan kemakmuran yang maksimal karena A. Menjual produk dengan harga yang murah. B. Jumlah output paling banyak sehingga rasio output per penduduk maksimal. Dan C. Masyarakat merasa nyaman dan tidak takut ditipu karena informasi yang sempurna. Kelemahan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, pasar persaingan sempurna tidak mendorong adanya inovasi. Yang kedua, menimbulkan biaya sosial. Yang ketiga, membatasi pilihan konsumen. Yang keempat, biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Dan yang kelima, distribusi pendapatan tidak terlalu rata.
Setiap perusahaan adalah price taker. Yang pertama, perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk menentukan harga. Harga terbentuk oleh interaksi produsen dan konsumen yang ada di pasar. Dan kedua, seberapa banyak barang yang diproduksi oleh produsen tidak akan dapat mengubah harga yang ditentukan di pasar. Selanjutnya, pasar monopoli. Struktur pasar monopoli sifatnya sangat berlawanan dengan pasar persaingan sempurna. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan atau penjual, dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti yang sempurna. Perusahaan monopoli adalah price maker atau penentu harga di pasar. Ciri-ciri dari pasar monopoli, yang pertama hanya ada satu produsen. Dengan begitu, maka harga ditentukan oleh produsen tanpa pengaruh dari pembeli. Dengan kata lain, produsen atau penjual bertindak sebagai penentu harga dan memonopoli pasar. Yang kedua, barang yang diproduksi tidak ada substitusi. Produk yang dijual adalah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat luas, dan tidak ada barang penggantinya yang sejenis. Yang ketiga, produsen baru sulit masuk ke pasar monopoli. Terdapat hambatan atau rintangan bagi produsen baru yang ingin masuk ke pasar monopoli. Adapun hambatan tersebut diantaranya A. Pembatasan legalitas yang diatur dalam undang-undang. B. Hambatan teknologi tinggi sehingga sulit membuat barang yang sejenis. C. Hambatan modal yang besar untuk membuat produk yang sejenis. Yang keempat, produsen menjadi penentu harga. Pada pasar ini, produsen berperan sebagai penentu harga. Namun, produsen tidak bisa mempengaruhi harga dan output produk lain yang dijual dalam perekonomian. Yang kelima, produsen tidak melakukan promosi. Produsen tidak perlu melakukan promosi atau mengiklankan brand perusahaannya, karena sudah menjadi penguasa pasar. Konsumen terpaksa harus membeli kepada penjual karena memang tidak ada barang alternatif. Contoh dari pasar monopoli adalah PLN, KAI, dan Pertamina. Pengaturan monopoli. Yang pertama, pengaturan harga, yaitu dilakukan dengan cara pemerintah menetapkan harga tertinggi yang tidak boleh dilanggar perusahaan. Yang kedua, pajak. Dengan menerapkan pajak pada produk perusahaan monopoli, penggunaan pajak memang akan menaikkan harga, tetapi diharapkan akan membuat perusahaan menggunakan sumber daya lebih efisien. Yang ketiga, subsidi, yaitu pemerintah ikut menanggung sebagian harga barang produksi monopolis jika produk ini dianggap vital bagi masyarakat. Jenis-jenis pasar monopoli. Yang pertama, monopoli pemerintah dan negara. Suatu negara atau pemerintah dapat memonopoli pasar untuk berbagai bidang produksi penting bagi negara, di mana tujuannya adalah untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Yang kedua, monopoli secara alamiah. Pasar monopoli yang tercipta karena adanya pengaruh sumber daya alam, iklim, keadaan alam di suatu tempat yang tidak terdapat di tempat lain. Yang ketiga, monopoli karena hak atas kekayaan intelektual. Merupakan monopoli pasar yang didapatkan oleh produsen karena memiliki hak kekayaan intelektual terhadap suatu produk. Beberapa di antaranya adalah A. Hak cipta, B. Hak paten, C. Hak merek. Empat, monopoli karena efisiensi kerja. Kemampuan suatu perusahaan dalam memproduksi barang atau jasa yang berkualitas dan dibutuhkan masyarakat dapat membuat perusahaan tersebut menjadi produsen tunggal yang menguasai suatu pasar. Yang kelima, monopoli karena bahan baku. Penguasaan suatu bahan baku oleh perusahaan tertentu dapat melahirkan jenis pasar ini. Yang keenam, monopoli dengan penguasaan teknologi dan tenaga ahli. Jenis pasar ini juga dapat tercipta karena penguasaan teknologi dan tenaga ahli di bidang tertentu. Yang ketujuh, monopoli karena masyarakat. Masyarakat cenderung lebih memilih untuk membeli produk-produk yang dianggap berkualitas, unik, bermanfaat, serta pelayanan yang baik. Sedangkan monopoli yang dilarang adalah 1. Monopoli by law. Monopoli oleh negara untuk cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua, monopoli by nature. Monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung iklim dan lingkungan tertentu. Yang ketiga, monopoli by license. Izin penggunaan hak atas kekayaan intelektual.
Kelebihan pasar monopoli. Yang pertama, monopoli pasar yang dimiliki oleh instansi pemerintah atau negara akan memudahkan dalam proses pemenuhan kebutuhan atau kepentingan masyarakat umum dan memacu pertumbuhan ekonomi, karena monopoli mendapatkan laba supernormal sehingga inovatif dan efisien. Yang kedua, pengadaan barang publik. Hanya perusahaan besar yang sanggup menyediakan barang publik, dan untuk menjadi besar, sebuah perusahaan perlu diberi hak monopoli. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui diskriminasi harga. Masyarakat berpenghasilan rendah bisa memperoleh produk dengan harga yang lebih murah. Yang keempat, produsen dapat mempertahankan posisinya sebagai penguasa pasar, yaitu terus berusaha melakukan inovasi dan berkreasi dengan produk dan layanannya. Yang kelima, pada pasar ini umumnya tidak terjadi persaingan tidak sehat, karena biasanya pasar ini dikuasai oleh satu produsen. Yang keenam, sistem hak cipta atau hak paten. Pada pasar monopoli, atas suatu produk akan membuat perusahaan lain termotivasi untuk menciptakan produk baru yang dapat bersaing dengan produk tersebut. Kelemahan pasar monopoli. Yang pertama, dalam beberapa kasus pembeli dirugikan karena pembeli tidak memiliki pilihan lain. Yang kedua, perusahaan monopoli terkadang memasang harga jual yang cukup mahal karena hanya ada satu penjual di pasar. Yang ketiga, adanya monopoli pasar akan memicu munculnya pasar gelap dan transaksi ilegal karena barang-barang tertentu sulit didapatkan atau terlalu mahal. Yang keempat, produsen bisa saja melakukan ketidakadilan terhadap konsumen karena kekuatannya mutlak, misalnya menentukan harga barang terlalu mahal. Yang kelima, produsen bisa saja melakukan eksploitasi karena ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Alasan perusahaan menjadi monopoli, diantaranya, yang pertama, perusahaan tersebut menguasai bahan mentah yang banyak dibutuhkan pembeli. Yang kedua, perusahaan memiliki teknik produksi atau cara produksi yang tidak dimiliki orang lain. Yang ketiga, adanya hak istimewa dari pemerintah, seperti hak paten atas penemuan tertentu dan lisensi. Yang keempat, perusahaan memiliki modal yang besar, misalnya gabungan beberapa perusahaan. Contohnya perusahaan obat yang membeli perusahaan pesaing untuk menguasai pasar. Yang kelima, perusahaan memiliki prestasi atau keahlian yang unik dan tidak dimiliki oleh orang lain. Yang keenam, perusahaan sudah terlalu besar, sehingga menguasai hulu ke hilir dan membentuk ekosistem yang sulit dimasuki pemain baru. Dan yang ketujuh, adanya keterbatasan pasar dan sifat alamiah industri. Selanjutnya, pasar monopolistik. Persaingan monopolistis pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat monopoli dan unsur-unsur sifat pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan monopolistis dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, terdapat banyak penjual. Terdapat cukup banyak penjual dalam pasar persaingan monopolistis. Namun demikian, ia tidaklah sebanyak dalam pasar persaingan sempurna. Yang kedua, barangnya bersifat berbeda corak. Perusahaan dalam persaingan monopolistik berbeda coraknya, dan secara fisik mudah dibedakan di antara produksi suatu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya. Di samping perbedaan dalam bentuk fisik, barang tersebut terdapat pula perbedaan-perbedaan dalam pengemasannya, perbedaan dalam bentuk jasa perusahaan setelah penjualan, dan perbedaan dalam cara membayar barang yang dibeli. Perbedaan dalam sifat barang yang dihasilkan yang dapat menjadi sumber dari adanya kekuasaan monopoli, walaupun kecil, yang dimiliki oleh perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik. A. Perbedaan fisik, B. Lokasi, C. Layanan, D. Citra produk. Yang ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Kekuasaan mempengaruhi harga oleh perusahaan monopolistik bersumber dari sifat barang yang dihasilkannya, yaitu yang bersifat berbeda corak atau differentiated product. Yang keempat, kemasukan dalam industri relatif mudah. Perusahaan yang akan masuk dan menjalankan usaha dalam pasar persaingan monopolistik
tidak akan banyak mengalami kesukaran. Hambatan yang dihadapi tidaklah seberapa seperti di dalam oligopoli dan monopoli, tapi kemasukan tidaklah semudah seperti di dalam pasar persaingan sempurna. Yang kelima, persaingan mempromosikan penjualan yang sangat aktif. Harga bukanlah penentu dari besarnya pasar dari perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik. Sesuatu perusahaan mungkin menjual barangnya dengan harga relatif tinggi, tetapi masih tetap dapat menarik banyak pelanggan. Kelebihan dari pasar monopolistis, banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. Kebebasan keluar masuk bagi produsen mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Lalu diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Dan pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik. Kekurangan dari pasar monopolistik. Pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas, maupun pelayanan. Sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. Lalu dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik, karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. Dan pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi, sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Selanjutnya, pasar oligopoli. Pasar persaingan tidak sempurna itu dapat diartikan sebagai pasar penjual dan pembelinya itu jumlahnya relatif, yang terkadang jumlah penjual dan pembelinya itu sedikit. Bahkan ada penjual dan pembelinya itu hanya satu. Secara umum, pengertian oligopoli adalah suatu keadaan di mana hanya ada 2-10 perusahaan yang menguasai pasar, baik secara sendiri-sendiri atau independen, atau secara bersama-sama, yang mana perilaku tersebut antar perusahaan saling ketergantungan satu sama lain. Model-model oligopoli, yang pertama duopoli, merupakan bentuk sederhana dari oligopoli yang berarti suatu bentuk perusahaan atau pasar di mana penawaran suatu jenis barang hanya dikuasai oleh dua perusahaan. Yang kedua, kartel. Model ini biasanya hanya untuk pasar oligopoli yang telah bergabung. Kartel adalah suatu perjanjian atau kesepakatan yang bersifat resmi di antara beberapa perusahaan dalam oligopoli. Oligopoli dan kesejahteraan masyarakat. Bentuk pasar oligopoli itu merugikan pihak masyarakat jika dibandingkan dengan pasar kompetitif sempurna. Karena jika dalam pasar kompetitif sempurna itu dapat menjamin akan tercapainya kesejahteraan yang optimum, dan semua itu akan bisa dicapai jika yang pertama, kepuasan seorang konsumen itu maksimum. Yang kedua, keuntungan seorang produsen itu juga maksimum. Dan yang ketiga, dalam produksi barang yang dibutuhkan masyarakat itu memakai ongkos yang minimum. Penetapan harga dalam pasar oligopoli. Dalam memutuskan suatu harga, seorang produsen harus memulai dari menentukan harga untuk sebuah produk yang baru sampai dengan menentukan kembali harga dari produk yang lama dan juga harus mempunyai strategi yang jitu dalam memasarkan produknya demi mendapatkan keuntungan dalam pasar. Adapun tujuan penetapan harga yang terpenting dalam perusahaan yaitu 1. Penetapan harga untuk mencapai suatu target return on investment. Yang kedua, keseimbangan antara harga dan margin. Yang ketiga, penetapan harga bertujuan untuk mencapai target market share. Yang keempat, penetapan harga untuk mengatasi dan mencegah persaingan. Yang kelima, penetapan harga bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan. Selanjutnya dari CPMK 6, pasar tenaga kerja, permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Permintaan tenaga kerja. Sehubungan dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja berarti hubungan antara tingkat upah dengan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki untuk dipekerjakan. Permintaan pengusaha tenaga kerja berlainan dengan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Masyarakat membeli barang dan jasa karena barang dan jasa tersebut memberikan kepuasan kepadanya.
Pengaruh permintaan tenaga kerja, yang pertama tingkat upah, yang kedua teknologi, yang ketiga produktivitas, yang keempat kualitas tenaga kerja, dan yang kelima fasilitas modal. Faktor-faktor mempengaruhi permintaan hasil, yang pertama perubahan tingkat upah, yang kedua perubahan permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan, dan yang ketiga harga barang modal turun. Penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang disediakan oleh pemilik tenaga kerja. Dalam hal ini, perusahaan dalam suatu waktu tertentu. Penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh suatu keputusan yang dilakukan oleh seseorang, apakah dia mau bekerja atau tidak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Yang pertama jumlah penduduk, yang kedua struktur umur, yang ketiga produktivitas, yang keempat tingkat upah, yang kelima tingkat pendapatan, yang keenam kebijaksanaan pemerintah, yang ketujuh wanita yang mengurus rumah tangga, yang kedelapan penduduk yang bersekolah, dan yang kesembilan keadaan perekonomian. Keseimbangan pasar tenaga kerja. Menurut Adam Smith, keseimbangan terjadi apabila tenaga kerja secara terus-menerus berusaha mencari exchangeable value atau nilai tukar dalam dirinya, dalam interaksinya dalam industri. Dan pada saat yang sama, industri atau kapital juga beroperasi berdasarkan advantage employment atau keuntungan kerja. David Ricardo juga bercerita sesuatu seperti equilibrium point, yaitu ketika tambahan jumlah modal dan tambahan tenaga kerja dalam pengelolaan tanah sama dengan tambahan rent yang dihasilkan dari pengelolaan tanah tersebut. Selanjutnya, faktor produksi lainnya, tanah dan modal. Untuk menentukan besarnya pendapatan yang diperoleh oleh para pemilik tanah dan modal atau kontribusi mereka bagi proses produksi, maka perlu membedakan dua jenis harga, yaitu harga pembeli. Tanah dan modal merupakan harga yang dibayarkan seseorang untuk memiliki faktor produksi tersebut selamanya. Lalu harga sewa merupakan harga yang dibayarkan seseorang untuk menggunakan faktor produksi tersebut untuk jangka waktu terbatas. Dalam menerapkan teori permintaan faktor produksi yang telah dikembangkan untuk pasar tenaga kerja pada pasar tanah dan modal. Secara sederhana, upah merupakan harga sewa tenaga kerja. Selama perusahaan yang menggunakan faktor-faktor produksi bersifat kompetitif dan memaksimalkan keuntungan, masing-masing harga sewa faktor produksi harus sama dengan nilai produk marginal faktor tersebut. Tenaga kerja, tanah, dan modal. Masing-masing memberikan nilai kontribusi marginal bagi proses produksi. Harga sewa dan harga beli memiliki hubungan, karena pembeli rela membayar lebih untuk sepetak tanah atau sebentuk modal, jika tanah atau modal itu menghasilkan aliran pendapatan sewa yang besar. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Terima kasih.